Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Retno Ningrum, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Prodi Psikologi Islam, semester 2. Oke, kali ini aku nggak akan ngomong pakai bahasa Inggris karena dua video aku yang sebelumnya pakai bahasa Inggris. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tentang dreams atau mimpi, bukan lagi tentang impian-impian yang harus digapai. Ini lebih ke materi atau salah satu mata kuliah aku yang berjudul Filsafat Manusia. Gimana? Menarik bukan? Jadi aku jelasin sedikit ya teman-teman, apa itu filsafat manusia. Filsafat manusia itu jadi kita mempelajari tentang apa sih manusia itu, hakikat yang sebenarnya. Jadi kita membahas tentang manusia yang paling mendasar gitu. Jadi sampai ke akar-akarnya, apa sih manusia itu dan sebagainya. Oke, langsung saja berkaitan dengan manusia. Pasti kita akan membahas tentang jiwa dan badan terlebih dahulu. Oke, aku memilih materi ini karena mungkin lebih simpel ya. Langsung saja, badan dan jiwa. Kalau manusia nggak ada badan, bukan manusia dong tentunya. Begitu juga sebaliknya. Manusia tanpa jiwa juga tidak bisa disebut dengan manusia atau makhluk hidup. Langsung saja, badan dan jiwa itu merupakan satu kesatuan yang membentuk pribadi manusia. Manusia tidak bisa disebut sebagai manusia kalau ia tidak memiliki jiwa. Demikian juga ia tidak akan disebut sebagai manusia kalau ia tidak memiliki badan. Badan bukan manusia jikalau jiwa tidak ada untuk menjiwainya. Dan sebaliknya, jiwa pun bukan manusia jikalau tanpa badan. Badan dan jiwa itu salah satu kesatuan. Kesatuan keduanya menentukan pribadi manusia itu sendiri. Langsung saja, badan manusia. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dilihat sebagai kumpulan material yang berbentuk suatu makhluk. Jadi badan itu yang bisa kita sentuh ini ya, yang terlihat, bisa dibilang seperti itu. Pada pandangan lainnya, manusia adalah makhluk yang berbadan. Badannya bersatu dengan realitas sekitarnya. Dengan demikian, manusia bangkit berada dalam satu cahaya. Dia melihat dirinya dan barang-barang. Jadi badan itu yang bisa kita lihat ini, yang berwujud, yang bisa dipegang gitu. Dia menempatkan diri, mengerti sana dan sini, atau dia berjalan, bertindak, atau semua yang bisa terhadap badan. Manusia tidak bisa mengerti dunia jika badannya tidak menjalankan dirinya. Itu terus untuk jiwa itu dianggap sebagai prinsip yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup. Jadi bisa jadi jiwa itu adalah suatu pendorong. Badan itu bisa bergerak, badan itu bisa melakukan sesuatu hal. Banyak penafsiran tentang pengertian dari jiwa ini. Menurut Aristoteles, jiwa adalah esensi dan energi termasuk kekuatan aktivisnya yang akan mati. Menurut Sigmund Freud, jiwa itu energi yang senantiasa berkonflik dan dilanda kecemasan tanpa akhir. Jadi jiwa itu tidak bisa dilihat teman-teman, tapi jiwa itu ada suatu tindakan gitu, ada ciri-cirinya seperti menangis, tertawa, teriak gitu. Manusia bukan hanya sekedar badan, bukan juga sekedar jiwa. Badan dan jiwa merupakan satu kesatuan dalam membentuk eksistensi manusia. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Badan memperoleh sifat
sebagai badan hanya karena faktanya badan bisa hidup karena ada jiwa. Jadi badan itu nggak bisa hidup tanpa jiwa gitu. Dengan kata lain, jiwa merupakan kehidupan bagi badan. Begitu juga sebaliknya, jiwa manusia mampu melaksanakan aktivitas mental dalam badan seperti berpikir, menikmati keindahan, menginginkan kebahagiaan, mengusahakan kemajuannya, mengambil keputusan, dan masih banyak lagi yang direalisasikan oleh badan secara nyata gitu teman-teman. Jadi itu tadi sedikit pengertian dari badan dan jiwa. Kalau kita membahas tentang filsafat manusia, itu akan banyak banget yang dibahas, manusia sebagai pesona dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan sedikit tentang badan dan jiwa. Jadi badan dan jiwa itu satu kesatuan ya teman-teman. Jadi mereka itu saling melengkapi. Kalau badan gak ada jiwa, otomatis gak bisa melakukan sesuatu hal. Begitu juga sebaliknya, kalau jiwa tanpa badan, dia juga tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.